Pilkakon serentak tinggal menghitung hari saja, tentunya tahapan demi tahapan sudah dilalui, maka dari itu, pihak penyelenggara dan oleh para calon kakon, berbagai persiapan juga sudah dipersiapkan secara matang oleh panitia, agar nantinya ketika hari H tidak ada permasalahan yang dapat menghambat proses jalannya pemilihan kepala pekon, baik secara administrasi maupun secara teknis, diharapkan semua pihak yang terlibat dapat bekerja secara maksimal dan bekerja sama dengan semua pihak, sehingga acara Pilkakon bisa terlaksana dengan aman dan lancar. Pada hari Minggu, tanggal 6 Desember tahun 2020, Panitia Pilkakon Tanggamus telah menyelenggarakan kegiatan kampanye dialogis penyampaian visi dan misi calon kakon, se-Kabupaten Tanggamus, dan acara tersebut tentunya dengan menerapkan protokol kesehatan. Karena situasi sekarang ini masih dalam situasi COVID-19. Acara penyampaian misi dan visi calon kakon se-Kabupaten ini dihadiri Forkompinda Kabupaten Tanggamus, Lembaga Pekon, Sepekon Kabupaten Tanggamus, DPD LPMD Del Kepala Pekon, PJ dan perangkat desa se-Kabupaten Tanggamus. Acara dimulai pada pukul 9.00 WIB. Rangkaian diawali dengan pembukaan, menyanyikan lagu wajib Indonesia Raya dan acara berturut-turut yakni sambutan Ketua Panitia Pilkakon Kabupaten Tanggamus, Sugiono Espet, penyampaian visi misi dan program kerja calon kepala pekon, dilanjutkan dengan pertanyaan panelis oleh masing-masing camat di kecamatan pekon masing-masing. Acara terakhir menyanyikan lagu wajib Bagimu Negeri. Acara ditutup pada pukul 16.45 waktu Indonesia Barat. Sebelum calon-calon kepala pekon menyampaikan visi misi, panitia menyampaikan tata tertib terlebih dahulu. Beberapa tata tertibnya antara lain waktu penyampaian visi misi maksimal 10 menit, dan calon diberikan waktu 2 menit untuk menjawab pertanyaan dari Forkompinda panitia. Ini penyampaian visi misi yang disampaikan oleh Ibu Darmi, salah satu calon kepala pekon di Kecamatan Kota Agung Timur. Misi dan program kerja saya adalah bekerja, melayani masyarakat desa Kepundungan dilandasi dengan niat ibadah demi tercapainya masyarakat desa Kepundungan yang maju, tumbuh, sejahtera dan berakhlak mulia. Tentu untuk mencapai visi tersebut, maka saya harus menyiapkan misi yang harus saya lakukan. Di antaranya, yang pertama, mewujudkan pemerintahan desa yang transparan. Jadi, kami nanti akan berupaya melibatkan semua komponen masyarakat dalam proses perencanaan, pengawasan, pelaksanaan kegiatan pembangunan, sekaligus tentunya sebagai pelaku di setiap tahapan pembangunan sesuai dengan bidang dan keahliannya masing-masing. Kemudian saya akan menginformasikan tentang semua anggaran desa yang saya terima, baik itu APBD, ADD, DD. Saya akan memberitahukan kepada masyarakat secara lisan maupun tertulis semacam papan nama. Nanti ambruk Mas bedanya. Semacam papan nama nanti. Jadi di situ nanti isinya secara detail tentang sumber dana yang kami terima, jumlah dana yang kami terima, pengalokasiannya, untuk apa saja dana tersebut, sekaligus tentunya tentang kualitas pembangunan yang kami kerjakan. Kemudian yang kedua, meningkatkan sumber daya manusia. Jadi nanti saya akan membantu membangun mental positif mulai dari usia dini. Entah itu nanti di bidang pendidikan, keagamaan, kesenian budaya. Jadi intinya saya tujuannya hanya untuk mengembangkan potensi diri supaya dapat menjadi modal nantinya untuk berkarya. Karena saya yakin generasi muda yang memiliki mental yang positif nanti akan berani, mampu berinteraksi secara langsung pada khalayak umum. Yang berikutnya, kami akan mengajak seluruh warga masyarakat desa Kepundungan untuk berperan aktif dalam semua organisasi-organisasi yang ada. Misal, Karang Taruna, PKK,
pengajian, paguyuban, kelompok tani. Dengan begitu masyarakat itu nanti akan bertemu, berkomunikasi, bersosialisasi, berinteraksi, sehingga akan muncul ide-ide dan gagasan yang sifatnya membangun dan semangat gotong royong, sehingga nanti kalau ada suatu permasalahan sekecil apapun sampai yang terbesar akan diselesaikan secara bersama-sama. Seperti itu Bapak Ibu. Kemudian dalam menyejahterakan masyarakat, poin yang ketiga, saya nanti akan mengoptimalkan kinerja perangkat desa sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Berikutnya, saya akan memberikan fasilitas masyarakat berupa mobil kesehatan yang dapat digunakan sewaktu-waktu oleh masyarakat, khususnya dalam hal kesehatan. Jadi jenengan nanti kalau ada anggota keluarganya yang sakit dapat ke kantor desa. Assalamualaikum Bu, saya mau pinjam mobilnya Bu, mau ngantar bapak sakit rumah sakit. Seperti itu Bapak. Seperti itu. Jadi apa namanya? Atau seperti ini, dari rumah sakit karena tidak kuat bayar ambulan untuk dibawa pulang, bisa juga menggunakannya. Kecuali kalau jenengan ke kantor desa. Assalamualaikum Bu, saya mau pinjam mobil Bu. Buat apa Pak? Mau ke Pulau Merah saya ini. Takut hujanan, takut kepanasan malam, kalau gitu nggak boleh ya. Itu khusus untuk kesehatan Bapak, ya. Dan kami nanti akan berupaya mengajak masyarakat untuk selalu bergaya hidup sehat nantinya. Entah nanti saya sering mengajak ibu-ibu senam bersama, jantung sehat, atau mengadakan kebersihan lingkungan masyarakat. Karena kesehatan itu berawal dari kebersihan utama, gitu ya. Kemudian nanti insya Allah saya akan menjembatani kepentingan masyarakat atas kepemilikan sertifikat tanah, di mana saya nanti akan merespon program pemerintah yang disebut PRONA. Semoga program tersebut masih ada dan dapat dinikmati oleh masyarakat desa Kebundungan. Ini yang keberapa nanti? Yang keempat sekarang ya. Yang keempat, mewujudkan masyarakat desa Kebundungan yang aman dan harmonis. Jadi nanti saya akan memfungsikan kembali pos kampling atau pos keamanan yang ada di desa Kebundungan dengan meningkatkan sinergi saya dengan Babinsa dan Babin Kamtibmas supaya dapat menekan terjadinya suatu kriminalitas. Ditambah saya nanti ingin membantu masyarakat untuk menumbuhkan, mengembangkan nilai-nilai kemanusiaan, nilai-nilai kebersamaan, supaya antar warga masyarakat desa Kebundungan ini lebih saling menghormati dan menghargai antara satu sama yang lain. Insya Allah dengan begitu menurut saya nanti akan timbul dengan sendirinya rasa kasih sayang dan kepedulian antar sesama warga masyarakat desa Kebundungan. Yang terakhir, mewujudkan masyarakat desa Kebundungan yang nyaman dan bermartabat. Secara otomatis saya nanti jika menjadi jembatan masyarakat akan meneruskan program pemerintah yang sudah berjalan, seperti infrastruktur, penerangan, panelisasi, guna untuk meningkatkan pertumbuhan perekonomian masyarakat. Tak lupa dengan mengedepankan asas musyawarah untuk mufakat, baik dari yang hal sekecil apapun maupun yang terbesar. Saya yakin suatu permasalahan itu nanti dapat diselesaikan secara bersama-sama. Siapapun pilihannya, siapapun pemenangnya, yang penting bisa memimpin. Siapapun pilihannya, siapapun pemimpinnya, yang penting adil pada rakyatnya. Coba kau pikirkan, tak perlu diributkan. Siapapun yang terpilih, kita tetap saudara. Jangan sampai kita termakan hoax berita, berita yang belum pasti kebenarannya. Coba kau pikirkan, tak perlu diributkan.
jadi bermusuhan. Jangan hanya karena beda pendapat kita jadi berdebat. Siapapun pilihannya, siapapun pemenangnya, yang penting bisa memimpin. Siapapun pilihannya, siapapun pemimpinnya, yang penting adil pada rakyatnya. Coba kau pikirkan, tak perlu diributkan. Siapapun yang terpilih kita tetap saudara. Jangan sampai kita termakan hoax berita, berita yang belum pasti kebenarannya. Jangan hanya karena beda pilihan kita jadi bermusuhan. Jangan hanya karena beda pendapat kita jadi berdebat. Siapapun pilihannya, siapapun pemenangnya, yang penting bisa memimpin. Siapapun pilihannya, siapapun pemimpinnya, yang penting adil pada rakyatnya. Coba kau pikirkan, tak perlu diributkan. Siapapun yang terpilih kita tetap saudara. Jangan sampai kita termakan hoax berita, berita yang belum pasti kebenarannya. Siapapun pilihannya, siapapun pemenangnya, yang penting bisa memimpin. Siapapun pilihannya, siapapun pemimpinnya, yang penting adil pada rakyatnya. Coba kau pikirkan, tak perlu diributkan. Siapapun yang terpilih kita tetap saudara. Jangan sampai kita termakan hoax berita, berita yang belum pasti kebenarannya. Coba kau pikirkan, tak perlu diributkan. Siapapun yang terpilih kita tetap saudara. Jangan sampai kita termakan hoax berita, berita yang belum pasti kebenarannya. Dari Tanggamus, Asmuni mengabarkan.